Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan aljabar linier ya. Di prodi teknik industri ini kita akan masuk ke bab ruang baris dan ruang kolom. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, sebelumnya ini dulu ya, saya akan sedikit mengulang terkait tentang basis dan dimensi. Kemarin sudah saya share video penjelasan kepada Anda. Di YouTube banyak itu pilihannya, penjelasannya, dan kemarin saya pilihkan yang relatif mudah untuk difahami. Semoga Anda semua sudah menyimak video yang saya share itu. Jadi intinya, saya ulang lagi sedikit, kalau kita punya ruang vektor V, kemudian kita punya ini himpunan dari vektor-vektor di dalam V, yaitu S-nya adalah V1, V2 sampai dengan Vn. Himpunan vektor S itu disebut basis ya, basis untuk ruang vektor V jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama dia harus bebas linear, yang kedua dia membangun V gitu ya. Kemarin juga sudah saya share video penjelasan dari saya bagaimana membuktikan basis dengan cepat ya. Sekaligus itu kalau kita mau satu langkah OBE untuk membuktikan basis dan membuktikan bebas linear sekaligus membuktikan membangun atau tidak. Itu sudah yang sudah menyimak pasti sudah tahu itu ya. Bagaimana kita susun SPL-nya menjadi matrix augmented kemarin itu. Yang satu itu adalah konstanta untuk membangun, yang satu 0, 0, 0 gitu kan ya. Jadi perluasannya adalah selain perluasan dari vektor-vektor ini, selain ruang kolom yang diisi oleh vektor-vektor ini, vektor-vektor S ini sebagai calon basisnya ini diperluas oleh konstan itu. Konstannya adalah K1, K2, K3 dan seterusnya. Itu untuk membuktikan membangun, dan nanti paling belakang dikasih 0, 0, 0 gitu ya, 0, 0, 0, 0 seterusnya. Itu untuk nanti sekaligus membuktikan bebas linear atau tidaknya. Jadi sudah cukup jelas kemarin di video itu kalau mau Anda perhatikan dengan seksama. Nah, nanti apa manfaat basis itu, pentingnya basis itu apa sih dalam suatu ruang vektor itu? Ini di sini ada ini uniqueness of basis representation. Jadi jika S itu adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V di dalam V besar itu ya, setiap vektor V di dalam ruang vektor V besar ini dapat diekspresikan menjadi kombinasi linear ini. Ini kan kombinasi linear ini, V sama dengan C1 V1 plus C2 V2 dan seterusnya sampai dengan plus Cn Vn ini secara tunggal gitu ya, dalam tepat satu langkah, tepat satu cara. Jadi kalau V itu kalau S itu adalah basis, maka kombinasi linear yang akan menyusun V ini caranya tepat satu atau tunggal. Artinya C1, C2 sampai dengan Cn ini konstan-konstan koefisien C1, C2 dan sampai dengan Cn ini sebagai pengali V1, V2 sampai Vn, pengali pembangunnya itu tunggal. Atau kalau kemarin mungkin di penjelasan saya ini K1, K2, K3 gitu ya. Nah ini K1, K2, K3 ini, nah ini ya. Setiap kita mengambil vektor di R3, kalau ini kemarin basisnya kan ini ya, basisnya adalah 100, 00, 010 dan 001 ini. Setiap kita mengambil vektor di R3, di ruang vektor R3 ini, kita bisa menyusun ini kan, kombinasi linearnya ini. Nah, kalau dia basis, maka ini secara tunggal. Artinya,
bentuk kombinasi linearnya, pengalinya ini 2, 2, dan 4-nya ini, ya tidak ada cara lain selain ini ada 2, 2, dan 4. Gitu ya. Kalau ini kan vektor 3, 4, 5 ini kalau apa namanya, kita susun kombinasi linear dari vektor-vektor dalam basis ini juga akan secara tunggal seperti ini. 3 kali V1, 4 kali V2, tambah 5 kali V3. Jadi pilihannya K1, K2, dan K3 itu pilihannya hanya satu, yaitu K1-nya 3, K2-nya 4, K3-nya yaitu 5. Tidak ada pilihan lain selain itu. Itu kalau intinya basis gitu ya. Berbeda ketika V1, V2, V3-nya itu bukan basis, dia hanya pembangun saja gitu ya. Nah, kalau dia hanya pembangun, saya ambil contoh di sini. Kalau ini sudah basis ya, ini kalau saya tambah satu vektor lagi gitu ya. Kalau ini saya tambah satu vektor lagi V4 gini, katakanlah V4 itu adalah isinya 2, 0, 0 gitu aja. Nah, ini bukan basis. Ini hanya pembangun ini. Pembangun untuk ruang vektor R3. Karena dia tidak bebas linear ini, karena ada sebuah vektor yang merupakan kelipatan dari vektor yang lain kan ya. Jadi meskipun dia tidak bebas linear, dia tetap pembangun untuk ruang vektor R3 karena setiap vektor di ruang vektor R3 ini juga bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Nah, cuma di sini kan harus ada V4-nya di sini. Ini harus plus sekian V4 kan gitu ya. Plus sekian V4. Menurut Anda, ini V4-nya berapa pengalinya harus supaya ini benar? Supaya menjadi 224, pengalinya V4 berapa di sini? Ada yang bisa jawab? 0, Pak. 0 ya. 0. Kenapa? Karena ini sudah benar ini. 2 kali V1 ini 200, 2 kali V2 020, terus 4 kali V3 004. Ini kan sudah cukup untuk menjadi ini ya. 224. Jadi ini bisa 0 kali V4 gitu ya. Jadi ini adalah 0,0,0. Itu kira-kira. Bentar, ini saya perkecil tulisannya. Nah ini. Cuman bisa kita lihat nanti karena dia hanya pembangun, bukan basis itu ya. Kita bisa menyusun kombinasi linear ini tidak secara tunggal, artinya ada cara lain. Ada cara lain untuk menyusun 224 gitu ya. Dari kombinasi linear vektor-vektor V1, V2, V3, V4 ini selain cara ini gitu. Ada yang bisa? Ada yang bisa menuliskan cara lain supaya menjadi 224? Kombinasi linearnya pengalinya berapa kira-kira? Halo? Dengar nggak pertanyaan saya? Kan tinggal ini kita ubah. Jadi maksudnya berapa sih pengali dari masing-masing ini, V1, V2, V3, V4 ini gitu ya. Tapi selain cara yang di atasnya, kalau ini kan pengali V1 itu 2, pengali V2 itu 2, pengali V3 itu 4, pengali V4-nya 0 gitu. Maka dia akan jadi vektor 224. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kira-kira pengali lain ada nggak selain cara ini untuk menjadi 224? K1-nya 0, Pak. Terus K4-nya 0, K4-nya 1. Yang tengah sama ya? Iya. V2, V3-nya sama ya, Mbak? Ini 2, ini tetap 4 gitu ya. Yang ini berapa? Yang V4 berapa pengalinya? 1 gitu ya. Jadi ini kita akan punya ini. Yang depan berarti 000, yang V2 ini menjadi 020, ini menjadi 004, yang belakang menjadi 200. Ini kalau kita jumlah juga sama, perhatikan di sini. Ini kalau kita jumlah, ini juga akan menjadi 224. Itu ya. Jadi sama-sama hasilnya 224, tapi cara kombinasi linearnya berbeda. Bisa dengan ini 2240 ini,
Bisa dengan ini, 0241 ini. Nah, ini artinya tidak tunggal. Cara membentuk kombinasi linear tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal? Karena dia pembangun gitu. Tapi kalau dia basis ini, seperti ini, basis ini, dia pasti tunggal. Tidak ada cara lain selain ini. Selain 2V1, 2V2, 4V3. Ini juga tunggal. 3, 4, 5 ini. Selain nanti 3V1, 4V2, dan 5V3. Itu nggak ada cara lain. Sudah paham belum maksud saya di sini? Paham, Pak. Paham ya? Lah, itu yang dimaksud di sini. Jika S-nya itu basis, maka setiap vektor V di dalam ruang vektor V besar itu dapat diekspresikan gitu ya, dalam bentuk kombinasi linear ini secara tunggal, dengan cara tepat satu gitu ya. Itu keistimewaan kalau basis. Nah, dari situ maka nanti kita akan punya istilah yang namanya adalah koordinat basis. Koordinat relatif dari suatu, koordinat dari vektor gitu ya, relatif terhadap basis gitu maksudnya ini. Di sini ini koordinat relatif terhadap suatu basis. Ini maksudnya begini, jika S adalah tadi itu vektor-vektor basis tadi untuk suatu ruang vektor V, terus kita punya V kecil ini, perhatikan. V kecil adalah vektor yang disusun kombinasi linear gitu ya, oleh vektor-vektor basis ini, maka skalaar-skalaar ini C1, C2 sampai Cn. Kalau di sini kita punya K1, K2 sampai Kn nanti gitu ya. Nah, ini disebut sebagai koordinat ya, koordinat dari V. Koordinat dari V relatif terhadap basis S gitu ya. Saya langsung kasih contoh aja di sinilah biar Anda tidak bingung. Kalau kita bicara koordinat terhadap basis berarti yang bisa kita gunakan hanya basis. Kenapa? Karena kalau kita bicara pembangun gini, kita nggak punya koordinat untuk vektor. Jadi kalau ini misalkan koordinat 224 untuk pembangun ini berapa? Ya nanti nggak tunggal, nggak boleh. Koordinat itu harus tunggal. Masuk koordinatnya, Pak bisa 2240 Pak, bisa 0241 lah. Itu berarti nanti membingungkan, gitu ya. Karena setiap vektor harus punya koordinat tunggal terhadap basis, gitu ya. Makanya kalau bukan basis, kalau dia hanya pembangun seperti ini, tidak bisa kita tentukan koordinatnya. Maka kalau kita bicara koordinat, ya yang basis seperti ini. Nah, yang mana tadi ya? Yang ini, nah ini. Jadi kalau di sini, kalau saya tanya koordinat, gitu ya, dari vektor V yang sama dengan ini, koordinat dari vektor V yang sama dengan 224 ini relatif terhadap basis, ini katakanlah ini saya anggap ini basis S ya. Misalkan V1, V2, V3 itu di dalam himpunan S. Jadi basisnya itu katakanlah S gitu ya. V1, V2, V3. Sorry. Nah ini sekarang, kalau saya tanya, kita punya basis ini yang pertama, tadi V1, V2, V3-nya adalah ini, 100, V2-nya adalah 010, V3-nya adalah 001. Ini kita himpun dalam himpunan S ini, dan ternyata S ini merupakan basis untuk ruang vektor R3. Nah, dengan cara apa? Ternyata ini tadi, setiap kita mengambil sebuah vektor, itu bisa kita nyatakan secara tunggal gitu ya, sebagai kombinasi linear ini, dengan cara tunggal. Maka 224 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3 ini, dengan pengalinya adalah ini, K1-nya 2, K2-nya 2, K3-nya 4. Nah, dengan demikian, maka koordinat dari vektor V ini, 224 ini, relatif terhadap basis S adalah apa? Koordinatnya, kalian bisa jawab?
Halo Cah, ini loh, koordinatnya adalah ini tadi, skalar-skalar pengalinya ini, koefisien V1, V2 sampai Vn ini. Berarti kalau di sini 224 bukan Pak. berapa Mbak? 224. 224 ya. Jadi ini karena K1-nya 2, K2-nya 2, K3-nya 4. Berarti itu adalah koordinatnya. Jadi notasinya adalah V dalam kurung S gitu ya. Ini kalau kita notasikan, kalau V saja itu adalah notasi vektor gitu ya. V saja itu adalah notasi vektor. Tapi kalau V-nya kita kasih kurung gini, terus kita kasih indeks S ini dibaca koordinat dari vektor V relatif terhadap basis S gitu ya. Nah, ini saya buat di bawah aja, ini sama dengan 2, 2, 4 itu sendiri. Pak, kok sama Pak gitu? Kok sama dengan vektornya? Karena ini basisnya ini basis utama. 100, 010, 001 ini basis utama. Dan nanti basis untuk ruang vektor R3 itu ada yang lain. Selain ini juga ada yang lain. 200, 020, 002 itu juga masih basis untuk R3. Mungkin nanti 110, 111, 110, 001 gitu ya. Itu mungkin juga akan jadi basis. Makanya ini kalau kita bicara koordinat itu terhadap basis yang mana gitu ya. Kalau terhadap basis yang S ini, maka koordinatnya adalah 224 gitu ya. Saya kasih lagi ini biar Anda nggak bingung. Nanti saya akan punya basis yang lain, misalkan gini. Ini 100, ini 020 gitu ya. Ini saya anggap atau saya tulis 003. Ini jangan V1, V2, V3 lagi lah ya. Enggak apalah. Yang penting ini himpunannya yang saya ubah. Bukan S tapi katakanlah ini himpunan B gitu ya. Nah, di sini B ini juga akan basis, Anda bisa cek nanti di sini. Setiap vektor ini, V1, V2, V3 ini, dia pasti akan menjadi pembangun dari R3 dan dia pasti akan bebas linear. Anda bisa cek nanti, buktikan sendiri. Nah, koordinat dari 224 ya, kalau relatif terhadap basis B itu akan berbeda. Jadi kalau kita pilih ini, 224 ini, oh, beda notasi ini, biar Anda nggak bingung ya. Kalau ini sekarang W lah ya, W1, W2, ini W3 gitu ya. Nah, kalau ini W1, W2, W3, berarti B-nya ini W1, W2, W3 ya. W1, W2, W3. Sekarang saya tanya kepada Anda, bagaimana cara menyusun 224 ini sebagai kombinasi linear dari W1, W2, W3? Ada yang tahu di sini? Bisa jawab mungkin? Berapa kali W1, tambah berapa kali W2, tambah berapa kali W3? Halo? W1-nya 2. W1-nya 2, W2-nya? W2-nya 1. W2-nya 1, terus? W3-nya 4/3 bukan Pak? 4/3, betul Pak. Gini ya, ini 2 kali W1 ditambah dengan 1 kali W2 ditambah dengan 4/3 kali W3. Kan gini ya, jadi perhatikan 2 kali W1, 2 kali 100 kan menjadi ini, jadi 200. 1 kali W2, W2 itu ini, W2 itu 020, berarti 1 kali W2 sudah jadi 020. Terus ini, W3 adalah 003, maka 003 kalau kita kalikan dengan 4/3 menjadi 004. Nah ini kalau kita jumlah yang saya blok ini kan menjadi 2,2,4 gitu ya. Dengan demikian kalau kita bicara ini sekarang koordinat gitu ya, koordinat dari vektor V terhadap basis B sekarang jadi berapa? Halo? 214/3. Oke. Ini jadi 21,4/3. Ya, biar Anda nggak bingung. Sorry.
Nah, gini ya. Tadi kan lupa kok bisa koordinat dengan vektornya sama lah, karena yang kita gunakan adalah basisnya, yang S ini basis utama. Tapi selain basis utama ini, kita juga punya basis-basis yang lain sebenarnya dari ruang vektor R3 itu, termasuk ini. Ini adalah contoh basis yang lain dari ruang vektor R3. Buktinya nggak usah saya bahas lah, nanti semakin panjang nanti ya. Tapi intinya tadi koordinat dari suatu vektor itu tergantung basisnya apa gitu ya. Untuk basis yang S seperti ini, maka koordinat dari 224 adalah 224 itu sendiri ini ya. Tapi untuk basis yang B ini, B1, W2, W3 ini, vektornya sama 224, tapi karena basisnya berbeda, ya koordinatnya berbeda. Koordinatnya menjadi ini. Koordinat dari vektor B relatif terhadap basis B adalah 2, 1, 4 per 3. Ada pertanyaan sampai sini? Misi Pak mau tanya. Ya Mbak, silakan. Kalau basis itu berarti harus urut gitu ya Pak? Kayak 2,2,4 nanti V1-nya 2, 2, 4 kayak gitu. Harus diurutin gitu Pak? Apa namanya, koordinatnya atau basisnya atau apanya Mbak yang ditanyakan? Ininya, perkalian skalarnya. Maksudnya? Di sini nih? Iya, gimana? Itu kan yang W1-nya, yang atas aja deh Pak. Iya, itu kan 2, 2, 4. Skalarnya kan 2,2,4. Nah itu tuh boleh dibolak-balik gitu nggak Pak? Misalnya yang tengah itu 4, jadi 2V1, 4V2, sama 2V3 kayak gitu. Nggak boleh ya Pak? Ya kita lihat apa yang mau dicari vektornya Mbak. Ini Mbak siapa tadi namanya? Riva Pak. Iva? Riva. Oh Riva. Mbak perhatikan. Ini yang mau kita susun vektor apa Mbak? Vektor apa yang mau kita susun ini? 2, 4. Gitu ya Mbak ya? Ya. Kalau ini kita balik Mbak. Kalau ini kita balik, ininya yang 4, ininya yang 2. Ini jadi apa Mbak perkaliannya Mbak? Jadi 242 ya? Lah ya. Oh berarti tetap harus urut gitu kan Pak? Iya. Nanti kalau ini kita ubah nilainya ini, akan membentuk vektor yang lain dong. Paham ya? Iya paham Pak. Nah itu. Kecuali kalau ini kita balik. Notasi V2, V3-nya ini kita balik. Saya mau ganti ini Pak, yang V2 itu yang 001, yang V3 yang 010, ya nggak apa-apa, ini dibalik. Ini ikut kebalik. Apa maksudnya? Oh iya paham. Mengikuti ininya aja, mengikuti V1-nya apa, V2-nya apa, V3-nya apa, gitu ya. Oh iya. Makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah ini tadi, saya mengatakan basis utama ya. Ada yang menyebut basis utama, ada yang menyebut basis standar. Jadi kalau di bukunya Howard Anton ini, buku aljabar linear elementer ini, dia disebut dengan basis standar. Jadi memang kalau di soal ini ya, dulu ada yang tanya kemarin itu, Pak saya masih bingung dengan tugas nomor 7, itu ada yang saya beri ke saya. Ini kan, nomor 7 kan disuruh menentukan vektor-vektor basis gitu ya, dari ruang vektor P ini. Jadi kalau kita disuruh menentukan vektor basis itu, yang paling mudah kita cari sebenarnya basis standar. Basis standar itu kayak gini, kalau ruang vektornya adalah R3, basis standarnya pasti ya tadi itu, 100, 010, 010. Kalau ruang vektornya adalah R2, ruang vektor R2, maka nanti basis standarnya ya 10 dan 01 gitu aja. Kalau ruang vektornya adalah R4, berarti nanti jadi 1000, 0100, 0010 dan 0001 gitu. Itu semua basis standar namanya. Artinya yang paling mudah dicari. Itu ya. Nah, kalau kita punya basis standar, maka koordinat dari suatu vektor relatif terhadap basis standar itu, ya pasti koordinatnya akan sama dengan vektornya itu tadi. Tadi seperti yang saya kasih contoh di sini tadi ya. S itu kan basis standar. Karena dia 100, 010, dan 001. Makanya karena dia basis standar, maka koordinat dari vektor V, ya pasti akan sama dengan vektor V itu sendiri gitu.
Jadi vektornya 224, koordinatnya juga 224. Kenapa? Karena basisnya basis standar. Tapi kalau yang bawah tadi, yang B ini 100, 02, 003, ini bukan basis standar. Makanya koordinatnya, nilai koordinat dengan nilai vektornya ini berbeda. Itu ya. Itu tentang basis standar, yang paling mudah dicari. Nanti, jadi kalau Anda disuruh mencari dalam ruang vektor berapapun, ya paling mudah dicari basis standarnya itu. Gitu ya. Kalau di sini, ini basis yang bukan standar. Contoh lain ini 121, 290, dan 334. Ternyata setelah kita cek, dia merupakan basis juga. Dia membangun dan dia juga bebas linier, gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini, misalkan diberikan S gitu ya, suatu S merupakan basis dari R3, in the preceding example, maksudnya di atas ini. Jadi S-nya itu ini. Maka pertanyaannya ini, tentukan koordinat vektor dari 5-19 ini ya, terhadap basis S. Caranya adalah seperti kita menyusun sistem persamaan linear ini. Jadi V-nya apa, yang dicari koordinatnya adalah 5-19 itu ya. Terus kita cari tadi K1, ini di sini pakai C1, sama aja lah ya, intinya adalah skalar ya. K1 kali V1, K2 kali V2, K3 kali V3. Nah, ini kan bisa kita susun dengan menjadi SPL seperti ini. 5 itu berarti 1 kali C1-an ya, 2 kali C2, 3 kali C3, menjadi 5. Min 1 itu dari ini, 2 kali C1 tambah 9 kali C2 tambah 3 kali C3, menjadi min 1. Terus yang 9 ini, dia adalah 1 kali C1 tambah 0 kali C2 tambah 4 kali C3, ini harus jadi 9. Nah, Pak, menyelesaikannya bagaimana? Ya silahkan, kalau bebas nggak ada arahan khusus, ya Anda bisa mau pakai eliminasi boleh, Anda mau pakai OBE juga boleh. Ini seperti menyelesaikan SPL biasa. Nanti akan ketemu C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa. Di sini hasilnya adalah 1-1, 2. Jadi koordinat untuk 5-19 terhadap basis ini, basis yang ada di contoh sebelumnya ini, basis ini, koordinatnya adalah mana tadi? Ini 1-1, 2. Gitu ya kira-kira. Kemudian ini basis untuk polinomial Pn gitu ya. Kalau jadi ruang vektor itu banyak sekali seperti saya sampaikan kemarin. Selain vektor-vektor biasa itu juga ada ruang vektor polinomial. Jadi isinya adalah polinomial-polinomial seperti ini. Nah, kalau isinya polinomial seperti ini berbentuk A0 plus A1 kali X plus sekian, 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 dan seterusnya sampai dengan AN kali X pangkat N, maka basisnya adalah ini basis standar. Jadi basisnya adalah 1, X kuadrat, dan seterusnya sampai dengan X pangkat N. Maka kalau nanti ditanya ini, koordinat vektor itu ya, koordinat dari vektor P ini, A0 plus A1X plus A2X pangkat N, relatif terhadap basis S yang di atas ini. Jadi kalau di sini hanya sampai P2 aja, sampai polinomial derajat 2. Jadi basis 1 X kuadrat ya berarti adalah A0, A1, A2 itu sendiri koordinat vektornya gitu ya, ini ya. A0, A1, A2 sendiri. Kenapa? Karena ini adalah basis standar. 1 X kuadrat itu basis standar. Terus ini yang sebenarnya agak mirip dengan soal tugas nomor 7 yang sempat ada yang tanya itu. Kalau kita punya ruang vektor dari matriks berukuran, kalau di sini hanya 2 kali 2 gitu ya, maka ini M1, M2, M3, M4 ini adalah basis standar yang paling mudah kita cari. 1000, 0100, 0010, dan 0001. Ini ya. Kenapa? Karena setiap matriks di M2 kali 2, setiap matriks ABCD ini pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, M1, M2, M3, dan M4 ini. Ya tinggal nanti M1-nya kali A, M2-nya kali B, M3-nya kali C gitu ya. M4-nya ini kali D. Ini pasti akan menjadi matriks ABCD.
Gitu ya. Yang kedua, dia pasti bebas linear ini masing-masing ini. Ini kalau kita kalikan ABCD sama dengan 0 ini tidak ada apa namanya pilihan lain kecuali A-nya harus 0, B-nya harus 0, C-nya harus 0, D-nya harus 0. Maka karena dia pembangunan bebas linear, dia merupakan basis dari ruang vektor M2 kali 2. Maka kalau di tugas ini ada yang benar nggak? Ya vektor-vektor basis yang paling mudah ya pakai basis standar aja. Berarti ada 3 kan? 1000, terus 0100 dan 0001. Nah, itu yang paling mudah. Dan basis itu banyak sekali ya. Yang lain ya tinggal pilih aja 2000, 0200, 0002. Yang lain lagi ya tinggal diganti angka. Misalkan di sini 3 atau Pak angkanya berbeda boleh nggak? Boleh aja kan? 1000 terus ini 0200 misalkan terus 0003 gitu. Itu tetap akan menjadi basis dari ruang vektor ini. Anda bisa cek. Gitu ya. Jelaskan berarti ini harus dibuktikan. Terus berapa dimensinya? Nah, dimensi itu apa? Kemarin di video sudah dijelaskan. Dimensi itu adalah di sini nah ini dimensi dari suatu ruang vektor berdimensi hingga dinotasikan dengan ini dim V. Dia didefinisikan sebagai suatu bilangan atau banyaknya vektor-vektor di dalam basis untuk ruang vektor V itu. Jadi kalau ini dimensinya berapa? Kemarin Anda jawabannya? Halo? Anda menjawab dimensinya berapa? Saya dapatnya 1, Pak. Dimensinya 1, oke, nggak apa. Nggak apa-apa. Yang penting berani mencoba. Ini dimensinya jelas 3 atau ya nggak? Perhatikan, ini kan, kalau ini tadi, perhatikan ya. Kalau ruang vektor matriks M2 kali 2, M2 kali 2 yang isinya tidak ada yang 0 ya, harus A, B, C, D, seperti ini dimensinya 4, karena ini, basis penyusunnya kan ini. M1, M2, M3, dan M4. Ini adalah basis standarnya. Jadi ini basis dari ruang vektor matriks berukuran 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 biasa ya, yang A, B, C, D ini. Karena banyaknya vektor dalam basis itu ada berapa ini? Ada ini, 1, 2, 3, 4. Banyaknya vektor dalam basis itu ada 4, maka dimensinya ruang vektor itu adalah 4, itu maksudnya. Seperti halnya kalau di sini ini, Mbak, dan Mas semuanya. Ini kan basis ini. Basis dari R3. Ini juga basis dari R3. Meskipun jenis basisnya ini berbeda, tapi banyaknya vektornya tetap sama. Banyaknya ada berapa ini? Halo? 3, Pak. Banyak vektor dalam basis penyusunnya ini ada 3. Meskipun jenisnya berbeda, tapi banyaknya pasti sama. Karena sama-sama basis. Nah, karena banyak vektor dalam basis ruang vektor R3 itu ada 3, maka dimensi dari R pangkat 3 itu adalah 3. Udah paham belum masalah dimensi? Insya Allah, Pak. Saya izin bertanya. Ya silakan. Siapa ini? Zufar Arif. Mas Zufar, gimana Mas? Berarti yang nomor 7 itu matriks 0 itu tidak dihitung, Pak? Matriks 0 ya, Mas? Kan ini berarti toh, kan ada yang vektor 0, 0, 0, 0 berarti ya, Pak? Vektor 0, 0, 0, 0 maksudnya gimana, Mas? Itu penyusunnya kan berarti cuma 3 vektor kan, Pak? Iya, 3 vektor aja cukup kan? Jadi iya. hanya yang ini aja. Kalau di sini penyusunnya cukup yang M1, M2 sama M3 ini aja kan? Bukan M3 enggak deh. Yang mana berarti? M1, M2 sama M4 ini aja kan? Karena yang bagian bawah ini kan 0. Iya. 0 sudah include di sini kan, Mas? Sudah include 0 dari sini dan 0 dari sini dan 0 dari sini. Nggak perlu dikasih 0, 0, 0, 0. Paham ya? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini
banyak vektor dalam basisnya ada 3 ya tadi itu 1000, 0100 dan 001 itu basis standarnya. Maka dia dimensinya ada 3. Tapi tadi karena ini contoh basis banyak sekali, tadi kan hanya basis standar, yang lain kan Anda bisa sesuka Anda 2000, 0200, 0002 bisa 1 juta, 1 juta, 1 juta itu bisa juga 1 juta 000 1 juta 00 1 juta Pak, boleh-boleh aja silakan, itu masih basis juga. Paham Anda? Paham, Pak. Paham ya. Nah, itu yang disebut dengan dimensi. Maka tadi dimensinya ada 3 di sini ini. Nah, kemudian ini basis untuk subspace itu artinya subruang yang membangun S. Ya setiap basis itu, maka basis S merupakan untuk subspace S ini bla 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 karena membangun S. Enggak perlu lah. Ini maksudnya gini ya. Lah ini loh tadi ya yang saya jelaskan di sini tadi, contoh ini tadi. Saya akan memberikan contoh pembangun yang bukan basis. Itu saya tambah satu vektor kan tadi, mana tadi? Nah, ini. Saya tambah satu vektor ini, 200 ini. Dia masih pembangun tapi dia bukan basis gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak bebas linear. Karena ini V4 itu adalah bergantung pada V1, saling bergantung linear. Artinya V1 itu kelipatannya V4 dan sebaliknya V4 kelipatannya V1 gitu ya. Nah, maka di sini disebutkan, perhatikan, jika V adalah ruang vektor berdimensi hingga, V1, V2 sampai Vn adalah basis, itu ya, sembarang basis. Kalau ini V1, V2 sampai Vn, berarti dimensinya dia kan N gitu ya. Karena ada sampai Vn, dimensinya N berarti. Perhatikan di sini. If a set has more than N vektor, gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu himpunan, dengan banyaknya vektor itu adalah lebih dari N, maka dia pasti linearly dependent. Jadi bergantung linear, dia pasti tidak bebas linear. Jadi tadi contohnya ini tadi. Dia kan basisnya harusnya 3, ini ruang dimensi 3. Kalau kita memilih 4 vektor gitu, maka bisa dipastikan pasti dia tidak mungkin bebas linear. Dia di ruang vektor berdimensi 3, tapi kita memilih ada 4 vektor penyusun gitu. Dia mungkin bisa menjadi pembangun, tapi dia tidak mungkin menjadi bebas linear. Pasti dia bergantung linear, gitu ya. Terus yang bawah ini, if a set has fewer than n vektor, gitu ya. Jika suatu himpunan itu memiliki lebih sedikit dari n vektor, artinya kurang dari n vektor, gitu ya. Maka dia pasti tidak membangun. Jadi kalau ini saya kurangi, saya hanya memilih ini aja. Saya hanya memilih V1 dan V2 ini. Saya hapus di sini. 1. Dia tidak lagi bisa membangun R3. Karena dengan cara apapun gitu ya, silakan kalau ada yang mau nyoba. Ada nggak yang bisa menemukan cara ini? Gitu saya hapus di sini. Ini saya hapus. Ada nggak yang bisa menemukan bilangan kelas satunya berapa? Keduanya berapa? Supaya V1, V2 ini membentuk kombinasi linear 224. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi, kenapa? Karena banyak vektornya lebih sedikit dari dimensinya gitu. Kita sedang bicara ruang vektor pada dimensi 3, tapi kita hanya memilih 2 vektor, maka tidak mungkin dia menjadi pembangun. Kita nggak bisa menentukan K1, K2. Jadi ini bukan merupakan pembangun, gitu ya. Meskipun bebas linear. Jadi dia bebas linear, tetap bebas linear. Kalian di sini. Kalau kita lihat di sini, ini tetap bebas linear. Anda bisa cek kalau ini saya balik pertanyaannya, bukan ini jelas tidak bisa ya. Maka ini
sorry. Ini tidak bisa. Tapi kalau saya balik seperti ini, sekarang kalau ini saya sama dengankan 0 gitu ya. Kalau ini saya sama dengankan 0, itu artinya apa? Artinya ini saya sebentar. Artinya K1 dikalikan 100 ditambah R2 dikalikan 010 harus sama dengan 000. Nah, nilai K1 K2 yang memenuhi ini apa menurut Anda? Nilai K1 K2 yang memenuhi persamaan ini supaya nilainya menjadi 000, K1-nya berapa, K2-nya berapa? 0. K1-nya harus 0 dan selain 0 ada nggak menurut Anda? Mungkin nggak selain 0? Nggak mungkin, Pak. Jadi hanya dipenuhi oleh 0 dan 0 kan? Iya. Oke, nah, karena dia hanya dipenuhi oleh 0 dan 0, maka dia tetap bebas linear. Paham ya? Jadi V1, V2 ini tetap bebas linear, tapi dia bukan pembangun. Karena apa? Banyak vektornya ini lebih sedikit dari dimensinya. Kebalikan dengan ini. V1, V2, V3, V4 ini tetap membangun. Ya, tetapi tidak bebas linear. Kenapa? Karena jumlah vektornya ini lebih banyak dari dimensinya. Paham belum? Halo, paham belum? Paham, Pak. Paham, Mbak? Paham, Pak. Oke, baik. Ini maksud penjelasan dari teorema ini. Kemudian, padahal tadi saya mau bicara masuk ke ruang baris dan ruang kolom ya tadi ya. Bentar. Nanti kalau ruang solusi, ini ya, ini ruang solusi kemarin. Ini sudah dijelaskan di video. Anda sudah buka belum video yang saya share kemarin? Ada yang sudah mungkin, ada yang belum, apa? Yang sudah mungkin tahu. Jadi kalau kita punya SPL seperti ini, sistem linear, gitu ya, kita bisa menentukan dimensi dari ruang solusi, gitu ya. Kan selama ini kan kita hanya disuruh mencari solusi ya. Solusinya berapa sih, gitu ya? Lah kalau nanti solusinya itu tunggal, berarti kita bisa menemukan X1, X2, X3, X4, X5 ini secara tunggal, dimensinya pasti 1, berarti dimensinya adalah 1. Karena solusinya tunggal, nggak ada pilihan lain, gitu ya. Tapi kalau solusinya banyak, itu contohnya ini adalah solusinya banyak. Kenapa? Karena setelah nanti Anda cari dengan menggunakan OBE, ternyata kita akan memperoleh seperti ini. X1 sama dengan min S min T, X2-nya S, S3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T. Jadi ini S dan T-nya bisa diisi dengan sembarang bilangan real. Saya pernah dulu memberikan contoh waktu materi SPL, contoh SPL yang solusinya banyak, sudah pernah ya dulu ya? Masih ingat nggak Anda? Sudah, Pak. Pernah ya? Yang bisa kita representasikan dengan S dan T pernah ya? Oke. Contohnya kalau saya ingin sedikit review lagi, contohnya ini. SPL ini ternyata dia punya solusi banyak. Ini karena dia tidak ditemukan secara tunggal X2, X3, X4, X5-nya berapa, tapi dia boleh diisi dengan nanti sembarang bilangan real S dan T. Dengan cara ini, X1-nya adalah min S min T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T, gitu ya. Pak, caranya gimana menemukannya? Silahkan dibuka kembali. Dulu materi tentang SPL ya, yang solusi banyak. Nah, ternyata ini kalau kita susun dalam bentuk vektor seperti ini, perhatikan, X1, X2, X3, X4, X5 itu menjadi seperti ini. Min S min T, S, min T, dan T, gitu ya. Terus ini kita pecah menjadi 2, karena ini memuat S dan T, maka di sini kan kita bisa
apa namanya ya, istilahnya split itu ya, kita bisa pisah menjadi dua buah vektor. Yang satu hanya memuat S-nya, yang satu hanya memuat T-nya gitu ya. Yang di sini adalah min S S000, yang di sini adalah min T0 min T0T. Ini kalau tambah ini kan kembali ke sini, jadi nggak masalah ya. Nah, ini akan menjadi ini S kali ini tambah T kali ini. Jadi ini adalah S kali min 1000. S-nya kita keluarkan, ini T-nya kita keluarkan menjadi ini. T kali min 10 min 101. Nah, perhatikan di sini. Berarti dua vektor ini yang disebut dengan basis dari ruang solusi. Itu ya. Karena ini membangun solusinya, karena apa? Kok disebut membangun gimana tuh, Pak? Karena kita tinggal milih S dan T. S dan T itu seperti K1, K2 dalam ini tadi, Cah. Seperti K1, K2 dan K3 di dalam contoh-contoh ini tadi. Ini ya. 224, ya, K1, K2, K3-nya ini 224. Kalau basisnya ini berarti 214/3, itu K1, K2. Nah, ini juga gitu. S dan T-nya nanti berapa ya terserah. Kan bebas. Itu semua akan jadi solusi. Anda boleh pilih sembilan linear, S berapa, T berapa. Nah, itu pasti akan jadi solusi untuk SPL ini. S-nya tinggal dikalikan ini, T-nya tinggal dikalikan ini. Nah, karena ini ada dua vektor ini, nah dua vektor ini yang menjadi pembangun, dan kita bisa cek, pasti dia bebas linear nanti. Artinya kalau ini kita kalikan, kita sama dengan 0, 0, 0, 0, 0 gitu, maka tidak ada kemungkinan S dan T yang lain selain S-nya 0 dan T-nya 0. Gitu ya. Maka dia bebas linear. Karena dia membangun dan bebas linear, maka dia basis. Nah, itulah yang disebut dengan basis dari ruang solusi. Basis dari ruang solusinya karena ada dua, ini harusnya, ini typo ya, ini harusnya V1 dan V2. Kelas buku internasional pun masih ada kesalahan ya, namanya yang buat manusia. V1, V2 harusnya ini. Karena jumlah vektor dalam basisnya ada dua, maka dimensi ruang solusinya adalah dua. Jadi, dimensi ruang solusi untuk SPL ini adalah dua. Itu sedikit penjelasan. Kemarin sudah ada di video yang saya share sebenarnya. Paham ya maksudnya ya? Halo? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jelas? Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas, Ada Pak. pertanyaan nggak? Belum, Pak. Insya Allah belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara ruang vektor itu bisa kita bawa kemana-mana ya. Jadi, tidak sekedar vektor yang selama ini kita kenal tadi. Ketika kita menariknya ke pembahasan tentang basis, ternyata dia nanti bisa kita aplikasikan pada masalah sistem persamaan linear itu ya. Dan dari sistem persamaan linear pun kita bisa menentukan basisnya tadi itu, ini basis dan dimensinya. Padahal kita tidak sedang bicara ruang vektor kan ini, kita sedang bicara sistem persamaan linear, tapi kita juga masih bisa bicara tentang basis gitu ya, dimensi dan sebagainya, dimensi ruang solusinya. Itulah termasuk juga kalau kita bicara matriks nanti, lah ini yang sebenarnya pembahasan inti hari ini. Tapi tadi pengawalnya, pendahuluannya, awalannya agak panjang, nggak apa-apa. Review yang kemarin ya tadi ya. Langsung saja, biar agak cepat. Jadi selain SPL, kalau kita bicara matriks lah, ini kita juga akan bisa bicara tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang null space atau ruang nol itu ya. Ini misalkan kita punya ini awalan dulu, pengantar dulu, kita punya matriks berukuran M kali N. Ini A ini ukurannya M kali N. Jadi barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N gitu ya. Maka dalam matriks itu
setiap barisnya itu bisa kita pandang sebagai vektor baris, gitu ya. Jadi ini R1 itu berarti vektor baris pertama. Isinya A11, A12 sampai A1N. Yang paling atas ini, Cah. R2 itu berarti vektor baris kedua, gitu ya. A21, A22 sampai A2N. Sampai dengan baris ke M itu kita pandang sebagai vektor baris ke M. Isinya yang paling bawah ini. AM1, AM2 sampai dengan AMN, gitu ya. Dan sebaliknya, kita pandang misalkan kolom-kolomnya ini sendiri-sendiri, itu bisa kita lihat sebagai vektor kolom ini C1. C1 ini vektor kolom C1, berarti yang ke bawah ini kolom pertama, A11, A21 sampai AM1. Terus ini C2 berarti vektor kolom kedua, C2, A12, A22 sampai AM2 ini. Sampai dengan CN, ini berarti vektor kolom ke N, gitu ya. A1N, A2N, sampai AMN, gitu. Contohnya ini, langsung aja pada contoh realnya. Kalau kita punya matriks berukuran 2x3 seperti ini, 3, 1, 2, dan 3, 1, 4, di sini kita punya dua vektor baris. Vektor baris pertama adalah ini, 2, 1, 0. Vektor baris kedua, 3, 1, 4. Kita punya 3 buah vektor kolom, yaitu ini, yang pertama, C1, 2,3. C2 ini 1, 1, C3, 0, 4. Itu ya, jadi kita punya 2 vektor baris dan 3 vektor kolom. Nah, karena kita punya sekian vektor baris dan sekian vektor kolom, gitu ya, maka kita bisa menganggap atau menghimpun baris-baris itu menjadi satu himpunan yang disebut dengan ruang baris. Dan sebaliknya, kita menghimpun kolom-kolom pada matriks itu, kita himpun dalam satu himpunan, kita beri nama ruang kolom. Gitu ya. Jadi ini kalau kita himpun, maka himpunan yang isinya R1 dan R2 itu berarti adalah ruang baris dari vektor A, gitu ya. Kalau ini kan berdiri sendiri, ini tidak dalam himpunan, maka ya cukup disebut vektor baris pertama, vektor baris kedua. Tapi kalau kita himpun, jadi kita kasih kurung kurawal, isinya R1, R2, itu disebut dengan ruang baris dari vektor A. Terus kita ini juga sama, kita himpun dalam kurung kurawal itu, isinya C1, C2, C3, ditutup kurung kurawal, disebut dengan ruang kolom. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara ruang, seperti ruang vektor, maka ruang baris dan ruang kolom itu nanti, mereka juga akan punya basis nanti. Basis ruang baris, basis ruang kolom gitu nanti ya. Jadi nanti akan ada lagi namanya dimensi ruang baris, dimensi ruang kolom. Jadi gitu Cah. Urut-urutannya tuh gitu. Setiap kita bicara ruangan, kalau di sini kan tadi ruang vektor secara umum ya, bisa kita kembangkan ke solusi tadi, ruang solusi gitu ya. Kalau di sini kita kembangkan ke ruang baris, ada ruang kolom, maka setiap kita bicara ruang tadi itu, kita bisa bicara basisnya, basis untuk ruangan itu. Dan ketika kita bicara basis untuk ruang itu, kita bisa bicara dimensinya. Dengan melihat banyaknya vektor dalam basis itu, gitu ya. Itu ya. Terus Pak, yang terakhir tadi, ruang basis, ruang baris sudah paham, ruang kolom sudah paham. Terus yang dimaksud null space atau ruang nol itu apa? Nah, ruang nol itu adalah ruang pembentuk solusi dari ini sistem persamaan linear yang sama dengannya harus nol. Jadi maksudnya ini Cah. SPL yang kalau ini kan SPL sama dengannya nggak nol ya kalau ini ya. Tadi itu. Mana tadi itu? Contoh SPL terakhir tadi lewat ya. Tuh. Itu nanti aja lah. Nanti di bawah juga akan ada contohnya itu ya. Jadi yang dimaksud ruang nanti aja di bawah aja. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang nah ini.
Mana ya? Ini contoh kayak tadi kalau ini. Ini kalau SPL secara umum tadi ya. SPL secara umum tadi ternyata di sini muncul 3 buah huruf ini, ada R, ada S, ada T ini. Dan ternyata ada yang konstan, hasilnya X6 konstan ini. Maka kalau ini kita susun X1, X2 sampai X6 ini, hasilnya ini min 3R, min 4S, min 2T, dan seterusnya sampai sepertiga ini. Ini kalau kita split-split seperti itu, kita pisah-pisah supaya hurufnya terpisah-pisah, ternyata ini menjadi 4 buah baris ya. Sorry, 4 buah vektor. Vektor pertama ini, vektor kedua ini, R kali ini, S kali vektor ketiga ini, T kali vektor keempat ini. Gitu ya. Berarti ini. Nah, kalau ini adalah sistem, namanya ini ya, kalau seperti ini bentuknya AX, A dikalikan X sama dengan B, B itu berarti A itu matriks koefisien, X itu matriks variabel, X1, X2 sampai X6, B itu adalah matriks konstanta ini. Jika B ini tidak 0, maka SPL itu disebut dengan SPL non-homogen. Jadi sistem persamaan linear yang non-homogen. Homogen tahu ya, homogen, heterogen. Homogen itu sejenis, heterogen kan berarti beda jenis. Jadi ini konstantanya beda-beda. Hasil dari setiap persamaan ini beda-beda. Maka disebut sistem persamaan linear yang non-homogen. Tapi kalau sama dengannya 0 gitu ya, contohnya ini. Kalau ada SPL, belakangnya ini konstantanya ini sama dengan 0 semua gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan sistem homogen, sistem persamaan linear yang homogen. Karena konstantanya sama dengan 0 semua. Nah, nanti ruang solusi dari sistem persamaan homogen yang sama dengan 0 semua ini yang disebut dengan kemudian sebagai null space gitu ya. Jadi null space itu apa? Kalau ini kan hanya ruang solusi. Jadi ini tadi ruang solusinya mana? Ruang solusinya adalah ini. Basis ruang solusi yang mana? Ini tadi, vektor-vektor ini adalah basis ruang solusi untuk SPL. Karena SPL-nya adalah non-homogen. Tapi kalau SPL-nya homogen, maka ruang solusi yang seperti ini bisa kita sebut sebagai ruang null atau null space. Kenapa? Karena sama dengannya nol semua, gitu ya. Itu bedanya ruang solusi biasa dengan ruang null. Bedanya hanya di sini saja ya. Bedanya kalau ruang solusi itu berarti persamaannya tidak homogen, jadi ini boleh konstantanya boleh tidak 0. Tapi kalau null space, ruang nol itu adalah ruang solusi untuk SPL yang homogen. Konstantanya di sini harus 0 semua. Itu maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Paham ya maksudnya ya? Keterangan lain-lain hampir sama intinya. Cara mencarinya hampir sama tadi kayak dengan OBE dan sebagainya. Nanti ketemu S1 berapa, S2 berapa, S3 dan seterusnya berapa. Terus bisa kita susun menjadi seperti ini. Hanya bedanya penyebutannya saja. Kalau SPL-nya non-homogen, konstanta di paling belakang ini tidak 0, maka ini namanya ruang solusi. Ini juga sebenarnya ruang solusi, tapi karena SPL-nya adalah SPL khusus, yaitu SPL homogen, yang ininya sama dengan 0 semua, maka disebut dengan ruang nol. Ruang solusinya disebut dengan ruang nol atau null space gitu ya. Paham belum maksudnya? Penjelasan ruang baris, ruang kolom, dan null space sudah paham belum? Insya Allah, Pak. Nggak paham dulu itulah ya. Nanti kalau belum paham ya belakangan. Nah, sekarang kita bisa bicara basisnya. Basis untuk null space gitu ya. Kalau tadi kan kita sudah bicara basis untuk ruang solusi. Cara mencarinya kayak gini tadi. Maka basis ruang solusinya adalah yang tadi yang baris-baris yang dikalikan dengan huruf-huruf tadi itu. Kemudian kalau basis untuk null space, cara mencarinya sama aja. Kalau misalnya ada matriks ini, berarti kalau ditanya null space dari matriks ini, ya berarti tinggal nanti kita bikin SPL dari matriks ini.
Jadi matrik ini adalah matrik koefisien, kita anggap matrik koefisien, kita kalikan dengan suatu matrik variabel x1, x2, x3 sampai x5, karena ini kolomnya ada 5 kan. Jadi dikalikan dengan x1 sampai x5, kita sama dengan kan 0 semua gitu aja. Biar menjadi SPL homogen. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita cari ini aja. Dengan OBE aja solusinya gimana gitu ya. Ternyata solusi dari ini pada section 54 ya, boleh iman dua ya. Intinya setelah di OBE nanti ternyata kita akan menemukan ini. V1-nya adalah -1, 1, 0, 0, 0. V2-nya adalah -1, 0, 0, 0. Ini basis untuk ruang solusi sistem persamaan homogen ini. Nah, karena dia adalah basis untuk ruang solusi sistem persamaan yang homogen, yang sama dengan 0 semua, maka dia kita sebut dengan ruang 0, gitu ya, atau null space tadi. Jadi null space-nya mana? Ya null space-nya ini. Intinya cara mencarinya sama. Cara mencarinya sama seperti kita cara mencari solusi dari SPL, gitu ya. Udah paham belum sampai di sini? Insya Allah, Pak. Paham ya? Cara mencarinya kayak yang saya cari tadi lah, yang saya jelaskan. Anda bisa buka kembali lah ya, apa namanya, materi tentang SPL gitu ya, yang punya satu solusi dengan yang punya banyak solusi ya. Biasanya yang kayak gitu tuh yang punya banyak solusi. Contoh 54, ini tadi, nah ini ya. Tadi kan diambil dari yang ini. Kebetulan ini homogen, tapi kita tadi masih bicara ruang solusi karena kita belum mengenal ruang nol ya. Nah, karena ini adalah sistem persamaan linear yang homogen, yang sama dengannya 0 semua, kan ini cara mencarinya seperti OBE biasa gitu, kan ketemu sama dengan seperti ini, vektor basisnya ada 2 ini, maka secara umum ini kita sebutnya juga ruang solusi ya. Jadi V1, V2 itu adalah basis untuk ruang solusi SPL ini, gitu ya. Tapi karena SPL-nya adalah SPL khusus, SPL yang homogen, maka selain kita sebut sebagai ruang solusi, kita juga boleh menyebutnya sebagai basis untuk ruang 0, gitu ya. Karena ini sama dengannya SPL-nya adalah 0 semua. Gitu aja sederhana. Paham belum maksudnya?